Jadi yang mau kita bahas nih adalah sebenarnya nggak terlalu logik banget sih, tapi lu perlu tahu. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke. Jadi yang kita bahas sekarang itu adalah OP. Oke, jadi gue jelasin dulu sedikit ya tentang teorinya ya. Jadi OP singkatan dari Object Oriented Programming. Ya, nah maksudnya gini, secara bahasa Indonesia memang ya oke, pemrograman berorientasi objek. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah objek. Ya, objek di sini something seperti apa ya? Kalau di bahasa pemrograman JavaScript itu mungkin seperti tipe data ya. Tapi ini lebih dari itu gitu ya. Jadi pengertian objek di sini ya secara apa namanya? Secara general ya, secara general itu adalah sesuatu yang memiliki atribut ya dan apa namanya? Action. Jadi gini, contoh misalkan objek di sini adalah misalkan contohnya adalah komputer ya. Nah, komputer itu dia mempunyai atribut atau properti. Contohnya misalkan propertinya itu adalah monitor, CPU, RAM gitu ya. Nah, jadi dia mempunyai atribut, sesuatu yang nempel sama dia. Sesuatu, ingat ya, atribut itu sesuatu yang nempel sama objek gitu kan. Nah, komputer itu juga punya, selain ini berarti dia juga punya action, atau action di sini adalah sesuatu yang bisa objek lakukan. Ya, berarti misalkan sesuatu yang bisa objek lakukan itu adalah contohnya misalkan menghitung ya. Contohnya lagi dia itu bisa mengcompile Jatuhnya kayak method ya. ya, kenapa? Jatuhnya kayak mirip yang action itu mirip kayak metode ya. Iya, betul. Di action di sini adalah metode, betul. Jadi dia itu memiliki metode. Nah, jadi biasanya kalau metode itu kan kayak gini kan. Nah, kayak gini. Kayak gitu. Iya. Nah, seperti itulah. Kita menggambarkan action atau metode itu seperti itu, kayak gitu. Nah, objeknya lagi, misalkan kalau ini terlalu banyak ya, komputer itu terlalu banyak. Contohnya misalkan kucing, ya, kucing. Nah, di sini kucing misalkan memiliki kumis, mata, ya, 4 kaki, ya, terus apa lagi? Contohnya dia ekor, ya. Nah, dia bisa ngapain lagi? Bisa mencakar, ya, bisa lari, kayak gini. Bisa apa lagi dia? Macam-macam, ya kan? Nah, jadi ini satu objek, ya, objek. Nah, contohnya lagi misalkan kucing ada macan ya, macan. Nah, dia sama mungkin kumis juga, mata, 4 kaki,
misalkan ukurannya besar ya, kayak gitu. Apalagi misalkan dia sama juga mencakar, terkam ya, terus mengaum kayak gitu. Inilah objek ya. Jadi punya apa, atribut dan metode atau action kayak gitu. Nah, objek-objek ini dia ini pasti memiliki kesamaan. Contoh, macan sama kucing ya. Macan sama kucing ini dia memiliki kesamaan. Oh, kumis, sama-sama mata ya. Paling bedanya dia juga punya ekor sama, tapi dia bilang di sini ukurannya besar gitu ya. Bedanya dia mengaum kayak gitu. Oke. Nah, makanya dari itu objek ya, jika beberapa objek memiliki kesamaan dengan objek lainnya, maka objek tersebut berasal dari kelas yang sama. Nah, disinilah ada yang namanya istilah kelas ya, kelas. Jadi ada kelas, ada objek. Tadi kita bahas objek ya, objek ada kelas. Oke. Jadi kelas ini ya adalah suatu entitas, bukan entitas ya, suatu konsep di mana dia adalah blueprint. Tahu blueprint nggak? Blueprint itu apa ya? Semacam rancangan, ya, rancangan, ya, sebuah rancangan untuk memproduksi atau membuat objek. Jadi kalau ada suatu objek, berarti dia sebenarnya itu ada rancangannya, gitu. Rancangannya itu terdapat di mana? Terdapat di kelas, gitu ya. Bayangin gini, hubungan kelas ya dengan objek itu sama dengan pencetak kue dengan kue. Bayangin deh, kalau lu punya kue nih, misal ada satu kotak ya, satu loyang kue ya, misalkan kue itu pengen lu potong-potong dengan berbagai macam bentuk. Ada yang bentuk kotak, segitiga gitu ya, nah macam-macam. Nah, pembentuk kuenya ya, itu disebut dengan kelas. Ada bentuk kue bintang, ada bentuk kue atau ada pembentuk kue dari bentuknya kotak. Nah, itu kelas sebenarnya, karena dia yang merancang objek gitu kan, karena dia yang merancang objek. Kalau hasil dari pencetakan kue jadi kan dengan pencetakan kue itu maka terbentuklah suatu kue yang berbentuk seperti pencetaknya kan. Kalau dia bintang, objeknya bintang kan gitu ya. Kalau dia pencetaknya misalkan kotak, hasil kuenya ya bentuknya kotak gitu. Nah, hasil kue pencetakannya itu disebut dengan objek gitu ya, itu objek. Kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi itu apa penjelasan dari adanya kelas dan adanya objek gitu ya. OP ini dari dua kata ini, objek dan kelas gitu ya. Oke. Sekarang kita langsung buat aja codingan ya. Contohnya gini.
kalau kita mau buat objek, berarti kita buat kelas dulu kan. Nggak mungkin kita buat objek langsung kita tulis gitu ya, tanpa harus buat kelasnya dulu. Kalau kita mau buat kue yang bentuknya bintang, kita buat dulu pencetaknya kan, yang bentuknya bintang kayak gitu. Makanya di sini ada yang disebut dengan kelas. Nah, kalau kita membuat kelas dalam JavaScript itu seperti ini. Kelas car misalnya. That's it. Ini udah satu kelas nih. Ini pencetaknya gitu ya. Kelas kayak gitu. Nah, kalau dia kelas ya, kan tadi coba kita lihat keterangannya di sini. Ini kebanyakan teorinya dulu sebenarnya kalau OP nih. Nah, lihat deh. Ini kan objek nih. Dia punya apa? Punya atribut, punya metode. Ya kan? Nah, karena rancangan atributnya itu rancangan dari atributnya itu dari suatu objek itu ada di kelas, maka kita buat atributnya gitu kan. Nah, cara membuat atribut dalam kelas itu adalah seperti ini. This dot will wheels will lah ya, will this dot machine atau will tadi will ya, machine misalkan mesin ya, this dot speed, this dot color ya, atau ya misalkan this dot name lah ya. Oke, seperti itu nih. Dah, ini jadi satu kelas gitu ya. Contoh buktinya apa kalau dia kelas? Coba kita console.log ya, kita car di sini. Nah, maka di sini kita coba dir masuk ke OP ya, berarti oke not op.js, lihat kelas itu ya, buktinya dia adalah kelas gitu ya. Nah, cuman nih ya, kalau kita buat kelas seperti ini, maka gimana kita cara membuat objeknya, kan kayak gitu ya. Oke, kita jelasin dulu deh. Ini kelas ya, car udah jelas, tapi ada konstruktor gitu ya. Konstruktor ini adalah apa ya namanya, metode bawaan dari kelas, dijalankan saat objek dari kelas tersebut terbentuk. Nah, jadi konstruktor ini adalah metode bawaan, ingat ya, dari kelas, dijalankan saat objek dari kelas tersebut terbentuk ya. Jadi saat dari kelas ini dibuat objek, maka konstruktor tertrigger gitu. Jangan terlalu pusing dulu, santai. Yang penting fokus aja dulu sama kelas ini, kelas car ini sama atributnya ya. Oke, fokus dulu. Nah, sekarang berarti kita membuat objek caranya seperti ini. Ini kita bilang name di sini, name ya. Dari name ini ya, ini kan metode konstruktor. Nah, ini kita bisa bebas sebenarnya. Kita bisa bebas masukin parameter ke sini. Kenapa bisa parameter? Karena ini function, ini metode. Jadi bisa dimasukin parameter. Nah, ini kita masukin aja masing-masing. Name. Di sini will. Di sini ada will. Ya, di sini ada mesin. Speed, color. Oke. Nah, ini sama dengan mesin. Ya, di sini ada speed. Ya, di sini ada color. Nah, udah nih kayak begini.
Jadi setiap parameter yang masuk dari konstruktor ini akan jadikan nilai-nilai propertinya masing-masing gitu ya. Nilai-nilai properti yang masuk dari parameter ini. Lalu gimana caranya kita buat objek? Kita langsung bilang di sini adalah var, misalkan my car sama dengan ya. Di sini adalah ini kan variabel kan. Nah, ini variabel. Nah, kalau kita mau menyatakan bahwa variabel ini adalah objek dari kelas car, kita bilang di sini new car. Ya, ada keyword new di sini. Ada keyword new, baru ada kelasnya kan. Nah, lalu kita masukin satu-satu di sini. Misalkan turbo furious. Ya. Nah, di sini wheelnya 4. Ini jumlahnya ceritanya ya. Mesinnya 1000 cc misalnya. Ya, terus di sini ada speednya misalkan 160. Mentoknya, terus colornya warna green. Kayak gini. Jadi kita memasukkan nilai-nilai masing-masing atribut atau properti dari parameter yang ada di konstruktor gitu ya. Oke, sekarang kita langsung tunjukkan di sini bahwa si my car ini adalah objek ya. Kita langsung di sini kita note. Nah, lihat di sini. Jadi di sini ada nama kelasnya sama ini kan. Nah, bedanya kalau ini dengan objek adalah, lihat deh. Kalau misalkan objek kayak gini. Kalau kita misalkan note objek, lihat, dia nggak ada nama kelasnya ya, objek biasa nih. Ini objek tipe data dari JavaScript. Sedangkan kalau dia objek dari kelas, maka dia ada nama kelasnya di sini kayak gitu. Itu satu ya. Nah, sekarang kalau udah kayak gini, berarti kita bisa akses. Contoh console.log sama kayak akses itu ya. Contoh my car di sini, my car.color ya, maka jadi green. Nah, kayak gitu ya. Nama objek, nama properti. Ingat, ini objek ya. Ini jadi objek. Nah, ini langsung properti gitu. Kalau misalkan kita mau ganti, misalkan color my car dot mesin, misalkan jadi 1200 cc, maka yang terjadi adalah tuh, jadi 1200 cc. Dimana tadinya 1000 cc jadi 1200 cc. Jadi itu cara mengganti objek ya. Sama kayak objeknya yang tipe data ini. Menggantinya juga sama sebenarnya kayak gitu. Ya. Cuman kalau nggak salah dia nggak bisa begini deh. Kayaknya nggak bisa deh. Apa bisa ya? Coba. Oh, bisa. Bisa, sama aja. Pakai titik bisa. Pakai kayak gini juga bisa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada sih. Malam gue mau lihat yang file yang objek itu mas, objek.js. Gue mau baca dulu. Buat apa baca? Oh, jadi lu yang tadi yang file yang pertama dan kedua ini, yang kedua langsung lu masukin ke dalam variabel ya? Dalam masukin ke dalam kelas. Ini ya ini begini doang, objek doang. Dia bukan dari kelas. Intinya dia objek apa ya? Tipe data lah.
bedain ya, objek tipe data dengan objek dari OP itu beda gitu. Memang ada kesamaan betul, cuman tetap aja ini nggak bisa kita bilang sebagai objek OP gitu, nggak bisa, karena ini tipe data gitu. Kalau di Python ini tuh kalau nggak salah namanya set, tipe data set gitu. Kalau di Java ini namanya hashmap gitu. Beda-beda nama penamaannya. Intinya ini tipe data aja. Kalau ini adalah OP gitu. Ya. Nah, berarti di sini nggak bingung lah ya, masih bisa dicerna ya. Ini adalah properti. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau dia ini properti, berarti kan tadi di sini dibilang ya, properti ada yang namanya ini adalah metode ya, atau action lah ya, bisa kita bilang metode. Nah, berarti di sini kita bilang kalau mau buat metode kita langsung aja buat di sini run gitu ya. Berarti kita console.log nah kayak gini kan, ini adalah metode ya, metode atau action, dia bisa run. Nah, kalau kita mau akses propertinya, kita tinggal bilang aja di sini this.speed kayak gitu ya. Nah, berarti kalau ini metode dari kelas ya, maka si objek juga punya metodenya ya kan, kita buktiin. Nah, ini nggak kelihatan memang, dia cuma nampilin propertinya. Tapi kalau misalkan kita bilang di sini my car dot run ya, objek ini adalah metode ya. Nah, kalau kita panggil runnya, maka dia jadi seperti ini gitu ya, seperti itu. Jadi itu metode, jadi tinggal tambahin aja di sini function. Ini sebenarnya function nih, cuman bedanya dia nggak tambahin gini, nggak bisa, karena ini punyanya si kelas gitu. Oke. Kalau ini nah sekarang kalau ini satu objek ya, pertanyaannya gue bisa nggak buat objek yang baru? Bisa. Contoh ya, seperti ini. Nah, ini misalkan 1600 cc misalkan, kecepatannya 200 paling top. Ini lihat. Nah, jadi kita bisa buat banyak objek satu kelas. Ingat, sama kayak kue, pencetaknya satu tapi objeknya bisa banyak kan, kayak gitu. Nah, sekarang kita tes. Kalau misalkan ini console.log your car. Ini objek yang kedua kan, Fury, wheel part, mesin, kayak gitu. Jadi objek itu bisa banyak selama kelasnya masih ada kan, kayak gitu. Oke, sampai sini belum bingung ya. Nah, kalau masih bingung ya, kalau misalkan masih bingung masalah objek ini, bayangkan dia itu seperti tabel seperti ini. Nah, lihat deh, tabel, misalnya lu punya tabel nih kayak gini ya kan, ini ada nomor, video title, tags ya kan. Nah, bayangkan kalau hubungan antara kelas dengan objek itu seperti tabel. Jadi kelas itu adalah satu tabel ini, kelasnya kan, dimana atributnya itu adalah kolomnya, contohnya nomor, video title, tags gitu kan. Nah, masing-masing baris dari tabel itu adalah objek. Bayangkan aja seperti itu kalau bingung ya.
Bisa nggak dibuktiin? Bisa. Contoh, misalkan nih, ini tabel nih, ya. Nah, jadi dari tabel ini kita bayangkan dia tuh adalah array of object ya. Nah, misalkan di sini langsung nomor, ya. Di sini 1, koma, video title, misalkan hello world, kayak gini. Terus di sini ada tagsnya juga hello world, kayak gini. Nah, ini satu objek dari kelas apa? Dari kelas tabelnya apa gitu, kayak gitu. Nah, ntar ada lagi yang kedua, kayak gitu, kayak gini. Nah, ini misal ini nomor 2 jelas, terus di sini variable declaration misalnya. Nah, tagnya misalkan variable atau logic deh. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini adalah kelasnya nih, ini kelasnya. Terus ini satu objek, ini satu objek. Kira-kira seperti itu ya. Hubungan antara kelas dengan objek. Ya. Udah nih. Nah, terus ini udah metodenya udah ya. Misalkan tambah apa lagi? Misalkan kan tadi ada run. Terus dia itu misalkan bisa apa ya? Loncat. Boleh nanya nggak? Oh ya, oke. Apa tuh? Itu cara jalanin metode gimana, maksudnya manggil discard run at speed di cluster itu gimana? Ini di speed. Yang ini. Iya. Ya, Jadi maksudnya itu jalanin manggil run-nya itu gimana? ini. Biar kecetak di terminal. Ini. Jadi sebut dulu objeknya. Oh itu. Ya. Oh iya. Sebut dulu objeknya, baru titik run gitu. Misalkan ini jam. Nah, jam. Kayak gitu. Nah, ini di sini langsung bilang console.jam misalkan. Nah, ini nggak usah nih misalkan. Nah, berarti nanti di sini my car dot jam. Nah, gitu cara ngasihnya gitu. Cara ngakses objeknya. Metodenya ya. Tuh, discard kan jam. Ya. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Belum apa. Oke, sampai sini paham ya? Kayak gitu. Nah, misalkan nih ada, ini sekalian aja deh gua jadi modular ya, modular. Jadi modular. Jadi ada yang namanya modular dalam JavaScript ya. Maksudnya modular itu adalah kita bisa sharing codingan tapi antar file gitu ya. Contohnya gini, misalkan ini kan kelas nih, ini kelas, terus di sini kita objeknya kan kita main-mainin lah si kelas ini, kita buat objek, kita konsol dan seterusnya gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa misahin satu kelas ini ya ke dalam satu file tersendiri. Caranya gimana? Caranya kita buat dulu car.js. Nah, terus di sini kita tulis export modul dot exports kayak gini.
Nah setelah itu kita ambil car-nya, kita potong kelasnya. Nah jadi kayak gini, atau kita bisa di bawah deh, contoh misalkan ini kelas car-nya. Nah ini kita bilang di sini modul dot export sama dengan car. Jadi satu file ini car kelasnya kita taruh dalam modul export car gitu ya, itu dulu. Nanti di sini kita bilang import car from ya car ya car.js ya, car.js. Coba misalnya bisa nggak nih? Oke. Atau sebenarnya bukan import ya, harusnya apa ya? Apa sih ya import dalam itu ya? Ntar kita lihat di sini. Import JavaScript. Ini kan modul. Nah ini modulus. Kita bisa lihat sini ya. Nah ini dia ada kata export, ada modul dot export gitu ya. Nah ini ada import. Oke. Ya langsung import gini aja bisa. Atau sebenarnya bisa kayak gini, bukan modul export ya, tapi export gitu ya, sama aja sih nih kayak gini. Nah ini kayak gini, nah kita jalanin ya, bisa nggak kira-kira gitu ya. Can use import statement outside module. Oh berarti ini kita jangan pakai export gini ya, kita bisa langsung pakai export default. Nah, kalau misalkan export default, maka di sini kita bisa pakai import harusnya ya. Bentar apa nih? Import plus. Coba. Oke, berarti pakai apa ya istilahnya? Kalau modul sebentar. Kan ini from person. Oh, ini kali ya. Nah, ini coba bisa. Oh, bisa juga ya. Coba sebentar. Space JS Express.js. Oh, require, pakai require ya. Jadi gini, ini kan nggak bisa nih. Berarti kan tetap pakai modul dot export sama dengan export ya, export sama car kayak gini. Nanti dia masuk jadi require. Berarti di sini cons ya car sama dengan require. Nah, require car kayak gini. Ya, oke. Langsung. Nah, bisa. Ya. Kayak gitu. Jadi modul export ya. Ini car, nanti dia jadi car sama dengan require car ini. Ini ya. Ini untuk modular yang Node.js ya. Untuk modular yang Node.js, bukan yang JavaScript ya, gitu. Tapi intinya ngerti lah ya. Maksudnya ada bisa import kayak gini, kita pisahin nanti kelasnya kayak gitu. Nah, nanti seperti ini gitu. Nah, yang mau gue kasih tahu adalah berarti kita bisa bikin kayak gini.
misalkan car itu ada kelas misalkan bicycle. Coba bicycle bener gak sih? Oh benar, oke. Ya bicycle. Nah berarti kita sama di sini kelas bicycle. Ya bisa pakai C kecil. Nah ini kayak gini ya. Nah habis itu kita bilang di sini sama konstruktor. Ya konstruktor. Nanti di sini kira-kira apa nih? Car. Name, wheel, speed, color. Dia nggak ada mesin kan? Maka di sini kita bilang ya name, speed, name, wheel, speed, ya. Habis itu color. Nah, berarti ini mesinnya nggak ada kan? Kadang sepeda kayak gitu. Nah, jadi sama sebenarnya dia, ya kan? Run. Kita console log lagi sama persis. Can run at speed misalkan. Nah ini ada this dot speed ya. Oke, jadi langsung aja di sini modul dot export sama dengan bicycle kayak gini ya. Ini kelas ya. Berarti kita bisa dong manggil lagi di sini. Iya bisa, tinggal di sini aja cons bicycle sama dengan require. Ini bicycle. Oke, berarti ini juga bisa dong kayak gini, var my bicycle my b misalkan sama dengan new. Nah ini bicycle ya, terus di sini Ogun juga, sepedanya Ogun. Terus di sini wheelnya ada 2 kan. Nah dia nggak ada mesin, jadi langsung aja speednya misalkan dia cuman sampai 30 misalkan. Terus di sini warna itunya adalah black kayak gitu. Oke, langsung aja kita ini console.log ya my b. Ini kita hapus dulu. Nah ini bisa kok. Itu sama. Nah sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang bingung nggak? Belum ada. Belum ada. Oke. Nah, oke. Jadi kita latihannya gitu aja sebenarnya. Jadi lu coba-coba misalkan mikir, ini kelasnya gitu ya. Ini ada konstruktor kayak gitu. Ini ada metodenya gitu ya. Nah, sebenarnya konstruktor itu dia dijalankan kan yang dijalankan saat objek dari kelas tersebut terbentuk. Nah, buktinya gimana? Buktinya misalnya kalau kita konsol di sini, konstruktor run gitu ya. Nah, saat kita tes, misalkan si OP ini kita tes, lihat di sini konstruktornya run 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena lo udah buat objek yokal gitu 2 kali jadi di sini. Nah, pas di bicycle dia nggak ada kan, gitu. Cuman ada di
Oke, itulah intinya ya. Maksudnya kenapa dia bisa ada gitu. Maksudnya konstruktor itu dijalankan pertama kali saat objek terbentuk. Karena saat dia objek terbentuk, langsung konstruktornya ke trigger. Gitu. Intinya gitu. Nah, lu lihat kan di sini. Sekarang kita ke pembahasan selanjutnya. Itu adalah pewarisan. Ya, pewarisan. Jadi di sini lu lihat ada dua kelas yang serupa tapi nggak sama kan. Lihat ada name, wheel, speed, color. Ini juga sama, name, wheel, mesin, speed, color. Cuma bedanya apa? Di mesin nggak ada. Nah ini kita bisa kita bisa sebenarnya membuat suatu kelas yang mewadahi dua kelas ini, bicycle sama car, karena dia kan punya kesamaan kan, mirip gitu. Ada perbedaan tapi harusnya ada satu kelas yang menaungi mereka. Itu yang dinamakan dengan inheritance atau pewarisan gitu ya. Jadi kita di mana kita banyak kelas ya, banyak kelas macam-macam, tapi ada beberapa kelas yang memiliki kesamaan. Nah disitulah kita bisa memutuskan bahwa harus ada satu kelas di atasnya mereka semua itu yang menangani gitu ya, ya intinya kelas itu yang mewadahi itu disebut dengan parent gitu. Makanya nanti yang sekarang kita pelajari ini adalah inheritance atau pewarisan gitu. Karena ada satu kelas di mana dia bisa mewarisi atribut dari kelasnya sendiri ke children-childrennya gitu ya, kayak gitu. Nah, pewarisan ya, kita berarti mikir dong, ini ada car, ada bicycle, kira-kira kelasnya apa ya namanya ya? Yang lebih general dari mereka itu adalah misalkan transportation gitu ya, atau vehicle ya. Gitu. Jadi satu kelas ini menaungi dua kelas tadi kan, maka kita bilang sini kelas vehicle. Nah, di sini jangan lupa modul dot export sama dengan vehicle. Dan nih ya. Nah, karena kita ngelihat kayaknya bedanya cuma satu nih gitu ya. Nah, harusnya di sini kita kopas aja. Kita kopas. Nah, jadi di sini punyanya dia. Nanti ada konstruktor ya. Nah, ini sama name, wheel, speed, color. Dah. Punya kesamaan kan. Nah, cuman bicycle ini kalau car dia apa bedanya ya? Kan dia udah punya mesin, oke. Kalau bicycle ini apa bedanya? Oke lah, ini nggak usah. Berarti nah ini vehicle, name wheel, oke. Nah, harusnya ini nggak usah juga name, cuma bedanya yang punya dia adalah punya mesin kan gitu. Nah, kita mau menandakan si bicycle sama car ini adalah children dari vehicle. Nah, caranya kita bilang di sini keyword extends vehicle. Nah, lihat deh, gue udah otomatis manggil dia di sini kayak require vehicle ya. Nah, ini extends vehicle. Nah, artinya bicycle itu adalah children dari vehicle gitu ya, caranya gitu. Ini juga sama. Nah, extends vehicle. Nah, ini juga kayak gitu ya. Nah, ini adalah pewarisan. Extend itu apa? Extends itu menandakan bahwa kelas ini
adalah children dari kelas ini. Kelas ini, vehicle nih, adalah parent dari kelas ini, gitu. Extends itu untuk inheritance, pewarisan. Gitu. Jadi kelas dia tergantung sama kelas ini, gitu. Ini kelas parentnya, sama juga seperti ini. Kelas dia tergantung sama kelas ini. Gitu. Ya, ini kelas utamanya nih, dia nih, ya. Dah. Oke. Nah sekarang kan kelas ini udah jadi semua atributnya dipegang oleh parent kan, semua atributnya dipegang oleh parent nih. Nah gimana caranya kita memberikan nilai dari kelas children ya, which is car ini, kelas children, ke vehicle gitu. Nah kita bisa tambahkan di sini super. Nah di sini super. Nah lihat deh, saat gue bilang super, ini ada name, wheel, speed, sama color. Ini super ini hubungannya sama parent. Artinya gini, car ya adalah children dari vehicle. Vehicle adalah parent dari car, gitu ya. Nah, untuk bisa menambahkan nilai dari kelas car ke vehicle, which is ke parentnya ya, itu melalui super gitu. Jadi super ini ada hubungannya sama konstruktor yang ada di sini, gitu ya. Ya, nah gue ulangin lagi ya. Jadi ini pemberian nilai yang ada di kelas car itu sebagian besar untuk kelas parentnya sebenarnya. Tapi pemberian nilainya tetap di childrennya si kelas car gitu ya. Nah makanya dibutuhkan keyword super. Nah this mesin ini adalah atribut punya kelas car sendiri gitu. Dia karena khusus ya udah di sini gitu kan. Tapi 4 ini nilai ini itu buat si parent karena atributnya itu udah pindah ke parent kan tadi. Maksudnya itu punyanya si parent gitu, punyanya si vehicle gitu. Jadi kita dari kelas children ini kita taruh nilainya ya untuk atribut di kelas parentnya, which is vehicle gitu. Jadi gini kita bilang super, intinya super ini nanti ada hubungannya sama konstruktor dari kelas parent kayak gitu. Nah di sini kita bilang name, wheel, speed, sama color ya. Nah ini kita bisa memberikan nilai langsung ke parentnya lewat super ini, keyword super ini gitu. Nah ini dia sendiri doang punya karena hanya car yang punya mesin gitu. Oke lanjut, berarti udah vehicle. Oke nah sekarang kita buktikan bisa jalan gak ini. Lihat ada yang kurang di sini. Nah ini nih Moscow super. Belum diisi bukannya ya parameter dari. Ini kan mesin buat ini. Ini kayaknya mungkin harus punya ini kali. This. Oh enggak. Oh iya sorry. Yang ini kali ya. Name udah, wheel udah, name wheel, mesin nggak perlu, speed, color udah. Super bener. Super extend. Oh bicycle yang belum. Nah bicycle belum nih. Nah bicycle nggak sama kan? Atribut ini ya udah ada di parentnya gitu kan. Tapi pemberian nilai ya, pemberian nilai atribut yang ada di parent melalui
kelas bicycle atau childrennya si vehicle kan gitu. Nah sama, kita bilang di sini super name ya, wheel, speed sama color kayak gini ya. Udah nih, kalau udah kayak gini berarti kita bisa jalan ini. Nah kayak gini kelihatannya masih sama aja ya, tapi sebenarnya lihat deh, name, wheel, speed sama color itu punyanya si parent sebenarnya gitu ya. Jadi itulah yang namanya extends kayak gitu atau inheritance. Jadi di sini konsepnya adalah inheritance atau pewarisan dari kelas induk atau parent ke kelas anak atau children gitu. Penggunaannya adalah penggunaan keyword extends gitu. Ya, jadi extends ini mewakili children dan parent. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Oke. Untuk kelas sama mungkin ya, untuk kelas sama itu mungkin lo bisa pelajari di WT School ya. WT School. Nah, ini ada JavaScript tutorial. Nah, di sini ada yang namanya object oriented harus ini. Nah, ini ini adalah objek bukan OP ya, tapi dia objek tipe data ya. Gitu. Objek property sebentar. Oke, ini mah sama aja sih. Atau bisa dari apa namanya, JavaScript. Oke, itu kok ada nggak? Ini kelas. Nah ini ya kelas. Nah kayak gini sama. Lalu bisa perlu pelajarin lagi deh konstruktor apa gitu ya, antara ini metodenya gitu kan, kayak gitu, konstruktor edge kayak gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita sudahi dulu materi hari ini. Selamat malam. Makasih Mas Dimas. Yo, thank you.